Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Wassalatu wassalamu ala imamil mujawwidin wa khairil qairin wa ahsanil murattilin wa sayyidil mukriin Muhammad ibn Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati wa ahibbai fillah, Allah SWT berfirman, kitabun fussilat ayatuhu, ya kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, yaitu Al-Qur'an yang berbahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Wa qala aidan wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Sungguh kami telah membuat berbagai perumpamaan bagi manusia dalam Al-Qur'an, la'allahum yatadzakkarun, ya agar mereka mengambil pelajaran. Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi 'iwajin, yaitu Al-Qur'an berbahasa Arab yang tidak bengkok, ya la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ya, Masya Allah. Di sini jelaskan bahwa annal Qur'an al-azima innama unzila bilughatil Arab. Ya, bahwa Al-Qur'an yang agung ini diturunkan dengan bahasa Arab dan dari lisan orang Arab. Ya, maka hal tersebut ya memanggil kita semua untuk mentadabburinya. Ya, kenapa sebenarnya berbahasa Arab? Dan ini juga menunjukkan atau ajakan untuk mempelajari bahasa Arab akan terus ada, ya ajakan untuk mempelajari bahasa Arab tetap terus ada sampai hari kiamat, ya. Nah, dalam kitab Fadlul Arabiyyati wa Wujubut Ta'allumiha ala al-Muslimin yang dikarang oleh atau ditulis oleh Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Raslan, beliau mengatakan bahwa boleh jadi ada yang mengatakan bahwa tadabbur Al-Quran itu adalah memperhatikan hukum-hukum yang dikandungnya saja, atau sarana perbaikan yang dijelaskannya, batas-batas yang ditetapkannya, syariat yang disyariatkannya, serta tanda-tanda di langit dan di bumi yang diciptakannya, dan ilmu-ilmu lainnya. Hal ini bisa dilakukan oleh orang Arab maupun non-Arab, ya tanpa perbedaan besar kalau kita mengatakan bahwa tadabbur Al-Quran itu hanya sekedar memperhatikan hukum-hukum yang dikandungnya dan kemudian melaksanakan hukum tersebut dalam kehidupan kita. Dan beliau berkata, rubba qailin qala aidon, dan boleh jadi ada juga orang yang mengatakan bahwa kaum yang diturunkan Al-Quran kepadanya adalah orang Arab, ya sehingga Al-Quran berbahasa Arab juga. Ya, Al-Quran berjalan sesuai kaidah bahasa mereka dan menantang mereka untuk membuat yang semisalnya, namun mereka tidak mampu, dan orang yang setelah mereka pun tidak akan mampu selamanya karena mukjizat ini tetap berlaku melalui tantangan tersebut. Ya, jadi mungkin ada yang mengatakan ya Al-Quran memang berbahasa Arab karena diturunkan pada kaum yang menggunakan bahasa Arab, ya hanya sekedar itu. Maka jawaban dari argumen tersebut bisa kita katakan bahwa jika kita melihat bahwa surah-surah pertama yang turun di Mekah, ya pada awal turunnya wahyu itu tidak memuat sistem hukum atau aturan sosial, ya melainkan yang menarik perhatian orang Arab saat itu adalah kemukjizatan susunan bahasa Arab itu sendiri, Masya Allah. Wa ala qadril ma'rifati bi lughatil arabi takunul ma'rifatu bi fadlil Qur'an. Maka dari itu, ya pengetahuan kita tentang keutamaan Al-Qur'an berbanding lurus dengan pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Waqala Ibnul Qayyim rahimahullah,
innama yu'rafu fadlul Qur'ani man arafa kalamal Arab wa arafa ilmal lughah wa ilmal arabiyyah wa ilmal bayan dan seterusnya. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya keutamaan Al-Quran hanya dapat diketahui oleh orang yang memahami bahasa Arab, ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu balaghah, serta yang memperhatikan syair-syair Arab dan pidato mereka. فإذا علم ذلك ونظر في هذا الكتاب العزيز رأى ما أودعه الله فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان. Jika seseorang memahami hal itu lalu meneliti Al-Quran, ia akan melihat apa yang Allah letakkan di dalamnya berupa keindahan bahasa, kefasihan, dan berbagai seni retorika. Walidzalik yaqa'u fin nufusi 'inda tilawatihi wa sama'ihi minar rahbati ma tamilu bihil qulub wa takhsha'u lahun nufus. Karena itu, ketika dibaca atau didengar, Al-Quran itu menimbulkan rasa takut atau ta'zim dalam jiwa, membuat hati condong dan jiwa menjadi khusyuk. Nah, kemudian penulis berkata, wala sabila ila ma'rifati i'jazil Qur'an illa ma'rifati lugatil Arab. Tidak ada jalan untuk mengetahui kemukjizatan Al-Quran kecuali dengan memahami bahasa Arab. Ya, alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita semua dalam mempelajari bahasa yang mulia ini, insyaallah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada bab yang keempat, al-wahdatur rabi'atu. Bab yang keempat, al-hayatul yaumiyah. Al-hayatu, ya, al-hayatul yaumiyah. Al-hayatu ya bisa kehidupan, al-yaumiyah keseharian. Jadi al-hayatul yaumiyah itu kehidupan sehari-hari kita. Apa yang kita kerjakan dalam hari kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Di sini ada gambar orang yang sedang sholat, ya, yusolli, kemudian di sini minum kopi susu misalnya, kemudian di sini ada munabih atau alarm. Ya, jadi di sini al-hayatul yaumiyah itu berbicara tentang kehidupan kita dalam sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Walhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke al-mufrad terlebih dahulu. Di sini al-wahdatur rabi'atu al-hayatul yaumiyatu ad-darsu as-saminu wal 'ishrun. Ad-darsu as-saminu wal 'ishrun. Ya. As-saminu wal 'ishrun. Ad-darsu as-saminu wal 'ishrun. Tayyib. Al-wahdatur rabi'atu, al-mufradat yang pertama yaitu yanamu. Ini merupakan apa? Nama yanamu, nauman. Dia laki-laki sedang tidur. Untuk fi'il madhi, nama yaitu dia laki-laki telah tidur, yanamu dia laki-laki sedang tidur, tidurlah, kata perintah. Nauman ini masdar. Yanamu, kemudian ada yastayqidhu, ya berarti kebalikan dari yanam. Yastayqadha, yastayqidhu, istiqadhan. Jadi dia laki-laki telah bangun, yastayqidhu dia laki-laki sedang bangun, istayqidh bangunlah, istiqadhan masdarnya, bangun. Kemudian di sini ada kata yadhhabu. Ya, kita melihat bahwa ada laki-laki yang sedang melangkah pergi. Ya. Yadhhabu ini merupakan fi'il mudhari, fi'il madhinya dhahaba, yadhhabu, idhhab, dhahaban. Nah, dalam Al-Quran kata dhahaba itu ada seperti dalam firman Allah, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Ingatlah pula ketika Zunnun atau Nabi Yunus ketika dia pergi. Jadi dhahaba
pergi dalam keadaan marah. Zahaba yazhabu. Kemudian di sini ada as-sa'atu as-sabi'atu. As-sa'atu sabi'atu. Ini jelas di ini. Jadi ini merupakan as-sa'atu sabi'atu. Kemudian ada kata sayyaratun. Ini merupakan sayyaratun. Dalam kata sayyaroh ini jamaknya itu sayyaratun. Nah, di sini memiliki dua makna. Yang pertama itu wasilatun naqli, alat transportasi seperti yang kita lihat di sini. Kemudian yang kedua yaitu al-qafilatu, rombongan atau sekelompok. Seperti dalam firman Allah, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Ya, dalam Quran surah Yusuf. Ya, ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ya, kemudian datanglah sekelompok musafir, sekelompok. Sayyar di sini bukan diterjemahkan sebagai mobil, ya, tapi sekelompok. Sekelompok musafir fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Mereka menyuruh seseorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Kemudian ada kata hafilatun. Hafilatun ini merupakan hafilah, ya, jamaknya hafilatun atau sayyaratun kabiratun linaklir rukabi. Ya, sayyaratun tadi di atas mobil besar, ya, linaklir rukabi untuk mengangkut penumpang yang banyak atau bisdih. Ya, kemudian madrasatun. Ya, kita lihat di gambar madrasatun itu banyak anak-anak yang memiliki seragam. Ya, kita kira-kira ini gambar apa dia? Ya, ini ada tulis-tulisan di belakang. Ya, sekolah, madrasah, sekolah. Jamaknya yaitu madarisu. Ya, tidak tanwin di madarisu. Jadi semua jamak yang realnya seperti ini dia tidak boleh tanwin seperti masajidu. Yaitu apa? Makanud dirosati wat ta'limi. Makan itu tempat. Ya, jadi bukan makan di makan makanan, tapi makanu itu dalam bahasa Arab artinya tempat. Jadi tempat untuk belajar wat ta'lim. Ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita masuk pada al-hiwar. Al-hiwarul awwalu unzur wastami' wa a'id. Di sini yang berbicara baina tariqun wa tahirun. Ya, mata tastayqidu? Ya, mata. Ya, kapan engkau bangun? Ya, kalau tadi di mufradat itu tertulis yastayqidu. Di sini menggunakan huruf ya. Kalau ya berarti dia laki-laki, goib. Di sini karena dia berbicara dengan orang yang di depannya berarti anta atau engkau. Jadi mata tastayqidu, ya, kapan engkau bangun? Ya, Thohir menjawab astayqidu indal fajri. Di sini katakan a, berarti ana astayqidu, saya bangun ketika fajar atau subuh. Tariqun aina tusallil fajra? Ya, di mana engkau salat subuh? Ya, usallil fajra fil masjid. Saya salat subuh di masjid. Tariqun hal tanamu ba'da salati? Ya, apakah engkau tidur setelah salat? La anamu ba'da salati. Saya tidak tidur setelah salat. Nah, la di sini la apa? Ya, telah dipelajari sebelumnya, ada la nafiyah dan ada la nahiyah. Kalau la nafiyah itu meniadakan, kalau la nahiyah berarti melarang. Nah, berarti inilah apa? Ya, ini wajib atau PR. Madza taf'alu ba'da salati? Nah, apa yang engkau kerjakan setelah salat? Aqra'ul Qur'an. Saya membaca Al-Quran. Wa mata tazhabu ilal madrasati? Dan kapan engkau pergi ke madrasah atau ke sekolah? Adhabu as-sa'ata sabi'ata. Hal tadhhabu bis sayyarati? Apakah engkau
berangkat menggunakan mobil. La adhabu bil hafilati. Nah, ini juga la apa ini? La nafiyah atau la nahiyah. Adhabu bil hafilati. Saya berangkat menggunakan hafilah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi nanti sebagai PR-nya, pertemuan sebelumnya itu kami sudah menjelaskan misalnya ada fi'il madhi, mudhari, dan amr. Cara merubah misalnya kata yastayqidu diubah menjadi anta, anta laki-laki, kemudian anti, kemudian ana. Kemudian kata sholla yusolli, tanamu. Ini yang fi'il-fi'il yang ada di sini silakan kita ubah menggunakan apa? Menggunakan domir huwa, kemudian hiya, anta, anti. Ya, untuk berlaku untuk semua domir yang ada di sini. Ya, barakallahu fik. Sekarang kita mendengarkan audionya. الدرس 28. الحوار الأول. انظر واستمع. متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. متى تستيقظ؟ Silakan kita ulangi. أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. Alhamdulillah. Kita perhatikan lagi sebelumnya. Jadi kita perhatikan di sini untuk kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Setelah kata indah itu, dia menyebabkan kata setelahnya itu menjadi kasrah. Indal fajri. Setelah kata indah, harokat setelahnya itu menjadi kasrah. Kemudian di sini tusallil fajr, ini hukumnya maf'ulun bih, yang dikenai fi'il atau kata kerja. Dan setelah kata fi, harokatnya bagaimana? Kasrah. Di sini setelah kata ba'da, inda, fi, perhatikan menjadi kasrah juga. Ya, ba'da sholati, ya menjadi kasrah. Kemudian setelah kata ila, kasroh juga. Ya, setelah kata bi, ya kasroh juga di sini. Bi bil hafilati. Alhamdulillah.
Itu yang harus diperhatikan. Setelah kata-kata tersebut, maka menjadi kasrah setelah huruf setelahnya. Tadribu ajib anil as'ilati biikhtisarin. Jawablah soal-soal berikut dengan ringkas. Biikhtisarin, ringkas, ikhtisar, ringkas, itu yang kita ingat. Mata yastayqidhu indal fajri, man yastayqidhu indal fajri, dan seterusnya. Silakan kita jawab. Ya, alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.